pasangan Prabowo Gibran sudah hadir tiba di Istora Senayan, Jakarta. Tentunya kita akan nantikan bersama pidato perdana Capres-Cawapres 02 setelah dinyatakan memenangi Pilpres 2024 versi quick count. Anda menyaksikan liputan terkini untuk melihat bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta terkait dengan deklarasi kemenangan dari paslon nomor urut 2. Untuk seluruh hadirin yang terhormat di Istora Senayan, Ya, saat ini Prabowo dan Gibran tengah bercengkrama dengan para elit partai yang mendukung di Koalisi Indonesia Maju. Seperti tadi kita sempat bersama, ada Erick Thohir di sana, kemudian Gus Miftah, Erlangga Hartarto, ada AHY, kemudian ada mantan Kadif Humas Polri Boy Rafli Amar, dan juga tentu tadi Zulkifli Hasan juga ikut hadir. Menpora Dito Aryo Tejo dari Partai Golkar juga tadi terlihat di Istora Senayan, Jakarta. Rizal Malarangeng dari Partai Demokrat. Maura Sirait yang baru saja di detik terakhir bergabung ke 02 dari sebelumnya mendukung pasangan nomor urut 03. Sebelum pidato dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk dipilih dulu area semuanya. Saya mendekati kursi masing-masing. Ya boleh, yang di depan boleh tolong clear area semuanya. Semuanya boleh clear. Dan sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita tercinta Indonesia Raya. Mohon untuk kondusif, tolong kembali ke tempat duduknya. Sama-sama sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu. Baiklah, hadirin yang terhormat. Ya, kita
kita juga saksikan di sini di deretan Prabowo dan juga Gibran ada Titi Soeharto dan juga anak Prabowo, Didit. Dan di sebelah selfie juga menemani Gibran Raka Buming Raka. sekalian, kalau namun saya salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan sore hari berkumpul di tempat bersejarah ini untuk menyambut hasil sementara dari pemilihan umum, pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, saya menyapa tokoh-tokoh yang hadir, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka, beserta Mbak Selvi Ananda,
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, beserta seluruh kader Partai PAN. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, beserta seluruh kader Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra, beserta seluruh kader Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata, yang diwakili oleh Pak Fahri Hamzah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep, beserta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabo. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Rida Sabana. Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad, beserta seluruh kader Partai Gerindra. Ketua Tim Kampanye Nasional, Saudara Rosan Perkasa Roslani, beserta seluruh tim kampanye nasional. Sekretaris TKN, Saudara Nusron Wahid, Ketua Umum Relawan Projo, Saudara Budi Ari Setiadi, Ketua Umum relawan-relawan yang hadir, Bara JP, Samawi, Gempita, Rela NU, Repnas, Bolo Ne Mase, Matahari 08, Laskar Trisakti, Persaudaraan 98, Relawan Sahabat Ara dengan ketuanya Marwar Sirait, para ulama, para kiai yang hadir, di antaranya Gus Miftah yang hadir di sini. Berdiri Gus, biar kelihatan rambutmu. Ya. Hadir Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gemelar beserta Ibu Linda Agum Gemelar. Hadir Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iriawan, Saudara Erick Thohir, Saudara Bahlil Lahadalia, Saudara Agus Gumiwang, Saudara Budiman Sujatmiko, Saudara Dito Aryo Tejo,
Saudara Abu Rizal Bakri, Bapak Hatta Rajasa, Bapak Akbar Tanjung, Ibu Titi Soeharto, Ibu Airin Rahmi, Ibu Mutia Hafid, Saudara Fadlizon, Saudara Muhammad Lutfi, saudara-saudara sekalian, begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir. Saudara Cicip hadir di sini juga. Terima kasih semuanya saudara-saudara. Saudara Afi Hasan Nur, terima kasih. Saudara-saudara, begitu banyak tokoh yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara, izinkan saya Solmed minta maaf. Minta maaf, yang salah sekretaris saya. Maaf, yang salah saya. Ada Solmed. Tapi tulisannya nggak bagus, jadi tetap salah anak buah. Saudara-saudara sekalian, maaf, ada di sini juga sekjen partai saya, Pak Muzani, sekjen Partai PAN, Edi Suparno, tokoh-tokoh semua yang hadir di sini, Pak Rafli Harun, kemudian minta maaf ya. Pak Deddy Corbusier, ya. Topimu buka topi. Biar silau. Pak Otto Hasibuan hadir. Dan Pak Hashim Joyo Hadikusumo. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Maaf, saya tadi juga ada Pak Aksa Mahmud hadir di sini juga. Minta maaf Pak Aksa. Ya. Saudara-saudara, hari ini seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara-saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita melaksanakan menjalankan kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita. Kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan kita memilih
wakil-wakil kita di DPR provinsi, kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Untuk itu, atas nama tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya dan seluruh tingkatan termasuk Bawaslu, DKPP yang telah menyelenggarakan pemilihan umum yang terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan dan dengan penuh kedamaian. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati, kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi
presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama Saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra putri terbaik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa bulan yang lalu, Mas Gibran dan saya dengan tokoh-tokoh yang dukung kita, kita telah menjelajahi seluruh Indonesia. Memang kami bagi tugas, ada tempat yang kami tidak bisa sampai, Mas Gibran sampai. Ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang, ada yang oleh Pak Zulkifli Hasan, ada juga oleh Mas Agus Harimurti. Bahkan Presiden SBY pun turun dari gunung. Saya kaget waktu di GBK, Presiden Indonesia, Republik Indonesia, SBY, Presiden ke-6, jalan kaki 7 km jalan kaki. Luar biasa, luar biasa penghormatan. Saudara-saudara sekalian, dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan, melihat ke depan. Saudara-saudara, bangsa yang hebat selalu melihat ke depan, menyongsong masa depan. Saudara sekalian, kita laksanakan kampanye memang dengan semangat, memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras. Itu namanya kampanye. Sekarang kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, saudara sekalian. Saya mengajak, mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Di antara saudara, bertengkar itu biasa, tapi bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama, saudara-saudara sekalian. Di seluruh tempat yang kami datangi, rakyat selalu mengatakan rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Rakyat ingin kesejukan.
bangsa Indonesia, adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan, persaudaraan. Ini adat, ini budaya kita. Rakyat Indonesia tidak suka saling menjelek-jelekan, tidak suka saling menghujat. Ajaran orang tua kami, nenek moyang kami adalah mikul dhuwur mendem jero. Yang bukan orang Jawa artinya mengangkat yang baik dan meninggalkan atau memendam yang kurang baik. Saudara-saudara, berkali-kali saya selalu mengajak, mari saudara-saudara sekalian, mari sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang dewasa, sekarang sebagai bangsa yang menjadi panutan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa kita. Mari kita berterima kasih kepada presiden-presiden yang kita miliki selama ini. Presiden Soekarno, presiden pertama, berjasa besar. Presiden Soeharto, presiden kedua, berjasa besar. Presiden ketiga, Presiden Habibie, berjasa juga. Presiden Abdurrahman Wahid, berjasa, semua berjasa. Presiden Megawati, berjasa bagi bangsa. Presiden SBY berjasa bagi kita. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Kebetulan dari sekian presiden, saya hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno. Saya pernah diangkat. Kalau presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga, saya juga kenal Pak Habibie. Presiden keempat, saya juga kenal sama beliau. Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya. Tanya yang kenal Gus Dur. Presiden SBY saya kenal baik. Dulu sempat jadi kawan, jadi teman, masuk akabrinya sama-sama. Tapi karena
Akademi Militer sangat sayang sama saya ditahan, dikasih beasiswa tambah 1 tahun lagi. Presiden SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Saya sangat kenal. Saya sangat kenal beliau. Saya katakan pekerja yang sangat keras. Tidak ada capeknya. Menteri-menterinya kewalahan ikut beliau. Saudara-saudara sekalian, saya dengan Mas Gibran, saya kira kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung kami. Kami berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian semuanya. Kami berterima kasih dan kami hanya pesan, mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU. Kita jaga ketenangan, kita saling mengingatkan saudara-saudara, kita waspada. Negara seperti kita, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena itu kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus rukun. Dan saya dan Mas Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami akan bekerja sekeras tenaga untuk merajut, untuk mengajak, untuk menjalin kerukunan, persatuan, kekeluargaan, kekompakan, kolaborasi untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu, dan sekali lagi kami tidak ragu-ragu kalau ada kata-kata kami dan perbuatan kami yang kurang berkenan di pihak manapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat kami hanya untuk mengabdi, berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu cukup dari saya. Mas Gibran mungkin akan menyampaikan. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Prabowo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa menghadiri. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah,
yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi kampanye. Saya terima kasih sekali. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Ini, saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia Emas. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Gak usah nanti dihina lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dari tadi ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan pendukung yang sangat kunci bagi saya. Baik, saya tutup ya. Sebentar. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan tim pendukung saya ya. Yang merupakan tim inti kunci bagi saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada anak saya Mas Didit. Ya. Kemudian ajudan saya Mayor Teddy,
Kemudian saya punya sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajif. Kebetulan 3-tiganya masih bujangan. Yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Saudara-saudara, begitu banyak yang sangat kunci. Saya juga untung dia masih aktif, kalau enggak dia nyapres. Begitu banyak yang saya harus terima kasih, tapi saya kira jangan terlalu lama lah ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan. Minta maaf. Kami mohon untuk Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka untuk di atas panggung, karena untuk mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu ya. Ya. Maunya joget aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, yang beragama Islam, saya minta berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum berdoa secara khusyuk, saya minta Al-Fatihah sekali untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu yukafiyu mazidah. Ya Rabbana walakal ham. Ya Allah ya Rabb, terima kasih tak terhingga atas semua karunia-Mu ya Allah. Izinkan kepada kami untuk mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Namun tak lupa ya Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar tatkala beliau menerima amanah sebagai seorang khalifah atau presiden, beliau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Perkenankan kami ya Allah, atas kemenangan sementara ini kami mengucapkan kalimat yang sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami meyakini ya Allah, kemenangan ini adalah anugerah-Mu, dan di saat Prabowo Gibran memimpin Indonesia akan senantiasa Engkau awasi dengan kuasa-Mu, dan pada akhirnya ya Allah akan dipertanggungjawabkan langsung kepadamu ya Allah. Ya Allah, kirimkan sholawat yang sempurna serta salam yang utuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Engkau telah memenangkan Prabowo Gibran dengan kemenangan tanpa cacat dan kemenangan yang Kau ridhoi ya Allah, serta kemenangan yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk Indonesia beserta seluruh rakyatnya ya Allah. Sekaligus kirimkan sholawat yang sempurna serta salam yang utuh kepada keluarga dan para sahabat Nabi dalam tiap kerlingan mata dan tiap nafas sejumlah apapun yang Kau ketahui ya Allah. Ya Allah,
Terima kasih atas kemenangan ini. Ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi kemenangan bangsa Indonesia, ya Allah. Jadikanlah dengan kemenangan ini, kami kembali merajut dan menjahit kerukunan dan persatuan dengan seluruh anak bangsa Indonesia, ya Allah, untuk menuju Indonesia emas. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan tentunya terima kasih kami ucapkan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang telah bekerja keras mensupport penuh Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Dan marilah kita sama-sama bergembira bersama Pak Prabowo, Mas Gibran untuk berjoget bersama-sama. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Itulah tadi kita saksikan bersama pidato kemenangan dari Prabowo dan juga Gibran, paslon nomor urut 2 yang telah dimenangkan oleh quick count di pemilu 2024. Hingga hari ini, saudara, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat malam ini, total suara dari real count telah masuk 7,27% suara. Dengan hasil perolehannya adalah Anies Mohaimin di 22,67%, Prabowo Gibran di 57,39%, dan Ganjar Mahfud di 19,94%. Sekali lagi, ini adalah real count yang baru masuk 7,27% sejak pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dari data KPU. Demikian breaking news liputan 6 SCTV. Sampai jumpa. Sudah saksikan bersama di Istora Senayan, begitu gegap gempita suasana dari pidato kemenangan Gibran dan juga Prabowo. Pertama kali ya muncul akhirnya setelah tadi kita nantikan, karena pasangan 01, 02 sudah muncul, tapi 02-nya belum muncul. Akhirnya muncul juga Mbak Tika. Gimana melihatnya Mbak Tika? Luar biasa sekali. Ya. Antusiasme mereka yang datang dan juga antusiasme netizen di media sosial. Seperti gitu. apakah? Jadi kalau tadi kita lihat ada joget Prabowo Gibran. Kalau kita membuka catatan kemenangannya, salah satunya adalah dua hal tersebut. Salah satu adalah soal joget gemoy, dan satu lagi adalah terkait dengan musiknya. Sangat catchy. Sangat catchy sekali gitu, dan musiknya itu juga dia di remake sama teman-teman netizen, dan kemudian diamplifikasi, dia bisa jadi apa saja gitu. Jogetnya pun demikian juga. Dan kalau kita melihat kekuatan Prabowo Gibran di media sosial, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan hal-hal yang menarik, seru, baru, menyenangkan gitu kan. Ada unsur hiburan gitu, dan ada unsur tantangan. Itu yang membuat kenapa situasi di media sosial itu sangat riuh dan semua ditujukan kepada Prabowo Gibran. Jadi orang kalau sudah seneng ya, apapun betul-betul udah jatuh cinta gitu ya. Jadi walaupun dia dikritik dimanapun juga, mereka tetap mendukung gitu loh, bahwa pasangannya adalah yang terbaik untuk mereka gitu. Ya tentunya tadi kita sudah saksikan bersama ya betapa joget gemoy dan juga musik ini dirindukan oleh para pendukungnya. Sehingga tadi ketika sudah mau menutup pidatonya, ada yang langsung teriak,
joget gemoy, Iya, langsung betul. dilayani gitu ya. Betul Walaupun sekali. sempat di break dulu, doa dulu. Oh ya. Tapi sampai sekarang ini kalau kita lihat dari situasinya, nampaknya musik masih terus diputar di sana dan para pendukungnya pun juga masih terus bergoyang merasakan euforia kemenangan dari paslon 02 ini di quick count Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat daya tarik seorang Prabowo ini begitu besar ya Mbak ya, Betul. dari kemenangan 02 ini. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rustika terkait dengan magnet yang begitu besar seorang Prabowo yang diatur sedemikian rupa oleh timnya sehingga suatu sosok yang berbeda jika Betul. dibandingkan dua pemilu sebelumnya ya. Jadi ini adalah semacam rebranding dan Prabowo berhasil untuk melakukan rebranding itu. Kita tahu Prabowo adalah orang yang memiliki jejak panjang di militer ya, dengan gaya yang sangat militer, tapi dia bisa berubah dengan joget gemoy, sesuatu yang lebih ringan, santai gitu. Dan itulah yang mendapat atensi netizen. Dan di sisi lain juga apa yang disukai netizen terutama Gen Z terkait dengan Prabowo adalah kegigihan dia. Jadi netizen itu menganggap bahwa Prabowo itu seperti simbol atau sosok figur yang hero buat mereka. Karena apa? Dia ikut pemilu, kalah, ulang lagi, ikut lagi, kalah lagi, ikut lagi dan akhirnya dia menang. Nah, sebelum dia sampai menang itu, netizen itu sudah mengatakan bahwa ini adalah salah satu semacam pembelajaran buat mereka gitu loh, bahwa kamu jangan pernah patah semangat gitu. Itu yang saya lihat dari percakapan Gen Z di media sosial tuh seperti itu gitu. Terus ketika mereka melihat Prabowo gitu kan dengan jogetnya yang lain, itu mereka menganggap ih lucu ya, seru banget gitu. Karena kan kita boleh aja, kehidupan ini begitu berat kata dia gitu kan. Jadi nggak ada salahnya gitu kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang ringan gitu. Dan itulah strategi di media sosial yang ternyata banyak disukai oleh netizen gitu. Oke, kalau dari sisi Prabowo luar biasa daya tariknya. Bagaimana dengan Gibran ya Mbak? Nah, Gibran itu adalah salah satu figur yang cukup menarik gitu ya. Kebetulan kita pernah riset terkait dengan Gibran. Dia adalah salah satu wali kota yang terpegah dan terpopuler di Indonesia. Jadi dia adalah figur yang paling mendapatkan reportase di media terbesar dan juga di media sosial dan framingnya positif gitu. Oke. Nah, ketika dia masuk ke kancah sebagai cawapres, awalnya mereka berpikir bisa atau enggak gitu. Nah, ternyata gitu ya, Gibran itu di mata netizen dia dianggap atau disukai karena kemudaannya. Dia mewakili unsur muda. Ini adalah framing netizen terhadap Gibran gitu. Dan perpaduan antara Prabowo dan Gibran itu adalah perpaduan antara yang berpengalaman gitu ya dengan anak muda gitu. Dan untuk memblend itu sebenarnya ada satu hal yang menarik adalah pilihan warna dan kemejanya. Itu kan biru, yang biru muda yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya tuh dinamis. Anak muda banget gitu. Gayanya kan selalu gaya anak muda gitu kan. Nah, kemudian cara pendekatan mereka gitu ya terkait sama visi misi gitu ya, itu adalah dilakukan dengan cara yang paling mudah dipahami orang dan dengan bahasa yang paling sederhana sehingga dia bisa dipahami tanpa orang tuh berpikir. Sebenarnya hal ini tuh menjadi salah satu polemik juga ya terkait dengan konten apa yang harus kita berikan kepada masyarakat gitu. Nah, mereka mengambil satu sisi terkait sama makan siang gratis dan minum susu. Ya. Itu ternyata sangat mudah sekali dipahami oleh masyarakat gitu. Kebutuhan dasar apa sih kita makan gitu. Nggak terlalu jelimet gitu ya. Terlalu jelimet yang sangat gitu. cocok dengan media sosial memang karakteristiknya adalah hal-hal yang ringan, hal-hal yang permukaan begitu ya. Baik, kalau kita lihat dari bisa dikatakan bahwa tim CC ini luar biasa kemenangannya. Betul ya, sekali. melebihi apa yang dirasakan oleh para pendukungnya mungkin karena tadi kalau Mbak Rustika katakan bahwa ada rebranding dari seorang yang kita tahu sosoknya sangat kental dengan militeristik, kemudian yang satu lagi dengan kemudaannya yang tentunya dengan
tugas-tugas yang begitu berat nantinya akan memimpin negara ini luar biasa perjuangannya untuk nge-rebrand itu dan akhirnya bisa membuahkan hasil di hari ini ya. Ya mungkin kita juga akan berharap semoga di masa pemerintahan Prabowo Gibran dia juga bisa membawa Indonesia kepada kejayaan bangsa Indonesia gitu, mungkin dengan cara strategi kampanye baru gitu. Jadi ternyata masyarakat kita, dunia kita tuh sudah berubah terkait dengan politik. Jadi strategi komunikasi yang menarik itu udah sangat berubah sekali gitu. Artinya inilah kita masuk ke dunia baru, dunia media sosial yang dia berpengaruh sangat besar terhadap penerimaan gitu ya gitu. Menjadi satu hal yang baru gitu. Oke. Baik, masih begitu ramai situasi di Istora Senayan usai pidato kemenangan dari Prabowo Gibran. Kami akan kembali hadirkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, kemeriahan dari Paslon 02 yang sudah mendeklarasikan kemenangan versi Quick Count Pemilu 2024. Quick Count Pemilu 2024 akan segera kembali usai jeda.